Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja UKIN, perkenalkan nama saya Etun Rusmayanti SPD. Saya adalah guru di SMK Khairul Umam dan MA Enwelenek Lombok Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2024 di LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4S123100008, Prodi atau jurusan Sosiologi. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja atau UKIN di MA Enwelenek. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 IPS dengan materi integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah di masyarakat. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicek kebersihannya, apakah ada sampah. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan sama-sama Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nikmat dan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan ya untuk bertatap muka kembali di dalam pelajaran sosiologi, karena banyak orang yang lagi sakit ya, entah itu sakit jiwa, fisik dan hatinya ya, dan yang lebih banyak semangat belajar ya, bersekolah gapai cita-cita kalian. Ke materi baru yaitu integrasi sosial. Yang kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari resolusi konflik ya, cara menyelesaikan konflik. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada kompetensi dasar yaitu 3.5, menganalisis cara melakukan pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan sosial dan kekerasan di masyarakat. Itu KD-nya indikator. Kalian akan memahami pengertian dari integrasi sosial, budaya, bangsa, dan nasional. Yang kedua, indikatornya yaitu kalian akan menganalisis faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial. Ya. Kemudian video ya, di mana melalui video kalian akan mengamati, menganalisis ya, kemudian memahami isi video tersebut yang berkaitan dengan integrasi sosial tentunya ya. Selanjutnya metode kita atau model pembelajaran kita adalah PBL, Problem Based Learning. Ya baik, silahkan perhatikan gambar yang Ibu Guru tampilkan. Nah, bisa kalian lihat dengan jelas gambarnya. Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya ada peta di belakang orang-orang yang berkumpul, di mana orang-orang berkumpul ini memakai berbagai macam pakaian yang menggambarkan keragaman agama ya. Ada yang memakai baju Cina, ini berarti menandakan agama Konghucu. Ada ini Buddha, Hindu, orang Islam, dan ini yang putih ada pendeta. Nah, dari gambar tersebut
terjadi banyak keberagaman. Kira-kira siapa yang bisa menceritakan gambar di depan? Ayo. Bu. Ya, silakan kita. Nah, dari gambar tersebut kan kita melihat macam-macam keberagaman agama ya, mulai dari agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Nah, tapi kita lihat mereka berkumpul dan bersatu bergembira riang. Ambil pelajaran bahwa disitulah terbentuk yang namanya integrasi sosial, di mana mereka saling menghargai atau toleransi sehingga terbentuklah integrasi sosial. Sinta tahu pendapatnya ya. Tinggal satu lagi. Ayo, siapa yang bisa menceritakan? Saya, Bu. Ya, silakan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggal Ika yang bermakna bahwasannya di sana ada yang namanya toleransi. Kenapa saya bilang toleransi? Di negara kita ini bukan agama Islam saja ya, teman-temanku ketahui. Jadi ada beberapa agama seperti Hindu, Konghucu, Kristen itu sebagai agama resmi di negara kita. Jangan sampai kita mengatakan orang Konghucu itu bukan orang Indonesia ya. Jadi negara kita ini beranut berbeda-beda tapi tetap satu. Mungkin hanya itu, Bu. Sekian, assalamualaikum. Ya, dari paparan kedua temunya tentang gambar tersebut ya, tadi sudah memahami arti dari integrasi sosial ya. Nah, gambar kedua bisa kalian perhatikan, bisa dilihat ya. Kalau kita lihat gambar, di sana ada orang-orang yang berkumpul membeli sayur, membeli buah-buahan, dan ada mobil-mobil besar yang mengangkut buah-buahan tentunya untuk dijual. Nah, ini pasar tradisional di mana tempat orang berkumpul untuk melakukan transaksi jual beli. Ada yang membeli sayur, buah-buahan, atau kebutuhan pokok lainnya. Kemudian ada penjual beraneka macam kebutuhan kita sebagai masyarakat. Nah, itu artinya dengan kita melihat pasar, kita saling membutuhkan satu sama lain. Nah, di sini ada gambar peta Indonesia. Tentunya kalian sering melihat peta Indonesia. Nah, bisa dilihat ya. Oke. Nah, di sana dengan kita melihat gambar atau peta Indonesia, saya harap ini dijadikan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Dengan kita mengenal batas-batas wilayah ya, dari Sabang sampai Merauke atau dari Aceh ke Papua, di sana menandakan bahwa kita bersatu, kita menyatu karena kesamaan wilayah, yaitu bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya wilayah yang sama atau negara yang sama, jangan sampai kita terpecah belah. Ingat, kita ini satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Paham ya? Nah, negara kita, kalau kita lihat dari peta ini, berbentuk kepulauan atau arsipelago, yang mana akan tercipta keberagaman atau perbedaan dari segi bentuk wilayah kita, di mana dari Aceh berbeda budayanya, bahasanya, agamanya, maupun bahasa. Begitupun yang ada di wilayah-wilayah
selanjutnya seperti Bali atau Lombok. Beda wilayah, maka berbeda pula budaya, bahasa, sampai agama. Nah, tetapi jangan perbedaan pulau, perbedaan bahasa, perbedaan agama membuat kita terpecah belah. Ingat, seperti yang Ibu Guru katakan tadi, dengan melihat peta saja, saya ulangi, dengan hanya melihat peta Indonesia, kita harus tanamkan rasa persatuan. Walaupun kita tahu Indonesia itu atau masyarakat Indonesia itu sangat banyak perbedaan. Sangat beragam sekali kebudayaannya, bahasanya, agamanya. Jadi nanti kalau kalian bertemu dengan orang yang berbeda bahasa, agama, budaya, atau bahkan pendapat, kita harus tanamkan rasa toleransi. Nah, ini ada gambar selanjutnya. Kalau kita lihat, ini banyak orang yang berkumpul memakai baju adat. Ada adat Bali, Minangkabau, Dayak, dan sangat beragam. Nah, kira-kira bisa kalian lihat dengan jelas ya. Nah, kemudian dengan kalian mengamati gambar, saya harap kalian bisa memahami ya arti dari sebuah integrasi sosial. Oke, selanjutnya di sini kita harus menghargai akan keberagaman bangsa Indonesia melalui gambar yang tadi. Nah, selanjutnya ini ada gambar yang tidak asing lagi bagi kalian, yaitu ada lambang bendera merah putih dan burung Garuda. Nah, ini artinya ini juga sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang sangat beragam tadi. Nah, dari gambar-gambar yang sudah Ibu Guru. Dari gambar tersebut, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari integrasi sosial? Ya, silakan. Nah, bisa kita lihat dari gambar di depan dan kita simpulkan bahwasanya integrasi yaitu semacam keberbedaan yang melebur menjadi satu, yang menjadi. Nah, bisa kita lihat bahwasannya di sana terjadinya transaksi yang dimana pada perkumpulan transaksi itu tidak melihat keberbedaan kebutuhan ekonominya, yaitu dengan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pendapatnya. Kita kasih aplaus. Ya, Firman, silakan. Dari kedua gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebuah integrasi tidak hanya ada dalam lingkup agama ya, tetapi juga bahwa manusia juga membutuhkan bantuan orang lain. Jadi persatuan dalam mencapai suatu kebutuhan itu sangat penting juga, bukan hanya integrasi dalam hal beragama. Seperti dalam sebuah ungkapan di ilmu ekonomi yang mengatakan bahwa manusia ini adalah homo economicus. Manusia ini tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi manusia adalah makhluk sosial. Jadi seperti kebanyakan orang mengatakan tanpa petani yang berdasi pun tidak makan, kan begitu katanya, kan? Setuju kan teman-teman? Nah, jadi walaupun kita terlahir dari
saling membutuhkan. Mungkin hanya itu, terima kasih. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Dari pendapat teman kalian, semoga kalian bisa memahami ya apa itu integrasi sosial. Integrasi sosial adalah pembauran, ya, sehingga menjadi satu kesatuan di mana saling menyesuaikan perbedaan. Ini integrasi sosial. Kemudian integrasi bangsa, yaitu persatuan atau bersatunya suatu kelompok budaya sosial, ya, yang di dalamnya tentu ada etnis seperti yang dikatakan temannya, ras, ya, golongan di suatu wilayah, ya. Bersatu padu menjadi motivasi kita untuk terus bersatu dari Aceh sampai ke Papua, ya, karena kita punya nasib yang sama, pernah dijajah oleh orang Belanda dan Jepang dengan sama-sama senasib dan sepenanggungan, pernah dijajah. Nah, ayo kita bersatu. Nah, kira-kira seperti itulah kata-kata atau motivasi para pahlawan sehingga memerdekakan Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke materi faktor terbentuknya integrasi sosial. Di sini ada faktor internal. Yang pertama, adanya semangat gotong royong. Kira-kira di desa kalian masih ada ya? Masih semangat gotong royong. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu masih ada integrasi berarti. Yang kedua, adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Ya, kita selain sebagai makhluk individu, kita juga makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kayak apapun kita tetap akan membutuhkan orang lain. Selanjutnya adanya tuntutan kebutuhan. Ya. Kebutuhan kita macam-macam. Seperti tadi di pasar, kita ingin beli sayur, ya paling cepat di pasar. Tidak mungkin begitu kita ingin sayur kita nanam, kan nunggu lama ya. Nah, ini maksud dari adanya tuntutan kebutuhan. Itulah faktor internal terbentuknya integrasi sosial. Nah, yang selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, adanya sikap saling menghargai dan toleransi. Kalau sudah ada toleransi di masyarakat kita, berarti sudah ada integrasi, ya. Selanjutnya, ya, sebelum Ibu Guru lanjut, kira-kira siapa yang bisa memaparkan maksud dari yang kedua, adanya persamaan kebudayaan, adanya persamaan visi misi dan tujuan, kemudian adanya sikap terbuka pada perubahan. Sebelum Ibu Guru lanjut, yang bisa memaparkan, ya silakan Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan contoh dari persamaan visi dan misi dan visi misi dan tujuan di bagian ke B. Jadi kita tidak usah bisa saja seperti ini di sekolah. Kan di sini kita ini berbeda asal gitu kan. Ada yang dari Pondok, ada yang dari ada perbedaan gitu, ada perbedaan tempat tinggal. Tetapi kita disatukan atau integritas atau kita disatukan oleh sekolah gitu kan. Kalau kita sudah masuk di ruang sekolah, kita satu tujuan, yakni tujuan kita untuk menuntut ilmu. Mungkin hanya itu pertanyaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus. Ya, terima kasih atas pendapatnya ya. Sudah. Ya, selanjutnya sekarang kita bagi kelompok ya. Bagi kelompok, Ibu Guru akan membagikan LKPD-nya, kemudian masing-masing kelompok mengerjakan ya dengan kedua masing-masing ya. Oke, mulai dari
1, 2. Oke, silakan kalian bergabung dengan nomornya masing-masing ya. Silakan langsung. Ya, ini sudah ada lembaran yang Ibu Guru sudah pegang. Ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian, dan silakan diskusikan soal-soal yang ada di LKPD. Ini guru bagikan satu persatu. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Nah, ini silakan diskusikan bersama-sama kelompoknya ya. Untuk kelompok 3 dan ini Irlan, silakan langsung dikerjakan. Silakan kalian aktif diskusi karena ini akan Ibu nilai keaktifan diskusi di dalam kelompok kalian. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Apakah kalian tidak paham dengan soalnya? Nah, kalau kelompok ini bagaimana? Paham juga dengan isi LKPD-nya? Oh ya, bagus. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada yang tidak kalian pahami? Oh, oke. Oh ya, terus? Oh ya, baik. Ya, coba saya lihat LKPD-nya. Nah, ini caranya tergantung dari desa kalian. Kalau emang tidak ada di dusun kalian ya tingkat kecamatan atau kabupaten ya, diperluas lagi area analisisnya biar kalian mendapat jawaban ya. Coba diperhatikan lagi soalnya ya, kemudian nanti dijawab bersama-sama, diskusikan. Pasti ada dia di sekitar kalian ya. Oke. Nah, setelah kalian melakukan ice breaking, kita ice breaking bersama, membuat otak kita lebih refresh. Nah, selanjutnya kita langsung saja persentase. Silahkan kelompok mempersiapkan perwakilannya
masing-masing untuk ke depan mempresentasikan kelompoknya ya, dengan cara kita mengundi nomor urut dari nomor 1 sampai ya. Langsung saja yang dapat undian nomor 1 silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mengawali diskusi pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator sekaligus materi. Namun penjelasan pertama. Baik, saya akan menyimpulkan dari LKPD yang telah dibagikan oleh Ibu. Apakah perdamaian dan integrasi sosial sudah terwujud di lingkungan tempat tinggal kalian? Jawabannya ya sudah. Hal ini bisa dilihat dari kekompakan masyarakat dalam bergotong royong dan kegiatan lainnya. Mungkin hanya itu. Mungkin ada yang ingin bertanya dari penjelasan materi satu tadi. Saya bertanya, bagaimanakah partisipasi aktif dalam kegiatan sosial agar dapat memperkuat ikatan masyarakat? Saya akan menjawab pertanyaan dari Zuriatun Thayyibah. Bagaimanakah partisipasi aktif dalam kegiatan sosial agar dapat memperkuat ikatan masyarakat? Dalam kegiatan pemuda atau pemudi di wilayah gubuk masing-masing. Contohnya seperti saya ikut andil dalam kegiatan pemuda di Karangtembar, dan kami sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti event besar tahun baru, seperti peringatan tahun baru Islam, Maulid Nabi, dan 17 Agustus. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebagai pemateri pertama. Ya, saya akan menjawab. Mohon diperhatikan sudah yang gitu dulu ya. Mohon diperhatikan saya ini. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari LKPD yang telah diberikan kepada kita. Yang pertama itu apa perdamaian dan integrasi sosial dan sudah terwujud di lingkungan tempat tinggal kalian, dan jelaskan wujud dari perdamaian dan integrasi sosial dan perbedaan dalam lingkungan tempat tinggal kalian. Ya, dari pertanyaannya ya tentu saja sudah ada, karena di kami itu mengambil ruang lingkup bagian lenek ya, tidak mencakup ke meninggal gitu ya. Dan juga kalau ada keluarga itu yang meninggal, walaupun yang dari utara gitu, yang ada yang meninggal, tetap diumumin atau disampaikan informasinya. Itu merupakan bentuk dari kekeluargaan kita yang ada di lenek itu. Mungkin hanya itu dari paparan kami dari kelompok 1. Sekian. Saya ingin bertanya, jelaskan mengenai kekeluargaan tentang pegawai-pegawai itu. Nah, sekarang gimana sih bentuk kepeduliannya? Akan jawab pertanyaannya saudari kami Sinta Hadayani dari kelompok 4 yang mengatakan tadi sudah dipaparkan contoh dari rasa kekeluargaan itu. Sekarang yang mana dimaksud dengan kepeduliannya gitu kan? Nah, jadi sudah saya sampaikan tadi, selain rasa kekeluargaan di sana, walaupun ada rasa kepeduliannya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mereka itu walaupun keluarga mereka itu jauh dari kampung mereka, misalkan dari bahkan gitu saudara-saudara mereka peduli walaupun itu jarak mereka dengan saudara-saudara mereka itu jauh gitu, mereka tetap mengabari bahwa keluarga mereka itu ada lagi membutuhkan gitu. Mungkin hanya itu sudah terjawab anak saudari kami. Sudah. Oh, gitu, terima kasih. Mungkin hanya itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 1. Untuk lebih jelasnya bisa di searching di Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami sesuai dengan LKPD yang diberikan mengenai integrasi sosial. Sebagai materi firman hari. Assalamualaikum. Sesuai dengan LKPD yang dibagikan, poin yang pertama, apakah perdamaian dan integrasi sosial sudah terwujud di lingkungan tempat tinggal kalian? Kami mengisi jawaban, ya tentu saja sudah ada. Karena tidak ada unsur berbeda agama di kalangan masyarakat. Karena kita di sini cenderung satu agama, jadi tidak akan terjadi perpecahan. Dan yang kedua, jelaskan wujud dari perdamaian dan integrasi sosial di tengah-tengah perbedaan dalam lingkungan tempat tinggal kalian. Ya. Wujudnya yakni walaupun terkadang masyarakat berbeda-beda organisasi, terutama organisasi agama, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dan saling menghargai satu sama lain. Sebagai contoh, di sini kan banyak organisasi agama yang diadopsi oleh masyarakat kita di sini. Misalnya contohnya NU, NW, Muhammadiyah, dan ada golongan kecil seperti Wahabi. Nah, sebagai contohnya, terkadang orang Muhammadiyah yang mohon maaf ya, ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 ingin mempresentasikan atau tentang integrasi yang dibahas oleh Pak Ruli. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman pada LKPD yang dibagikan oleh Ustazah tadi, yaitu pertanyaannya yang pertama, apakah perdamaian dan integrasi sosial sudah terwujud di lingkungan tempat tinggal kalian? Ya tentu, pada lingkungan kami, terutama di perdesaan itu terjadi integrasi sosial. Dan bentuk daripada terjadinya integrasi sosial itu, yaitu kami mengambil gotong royong dan hubungan timbal balik. Nah, tentunya bisa kita lihat bahwasanya di dalam kita bergotong royong tentunya terjadi terjadi suatu yang dimana satu sama lain itu saling membutuhkan, gitu kan? Itu yang menyebabkan terjadinya integrasi sosial. Yang kedua yaitu hubungan timbal balik. Nah, tentunya ya dalam sendiri melainkan dengan tutur kata kita, gitu. Yang dimana kita dikenal sebagai bangsa Indonesia yang menyebabkan terjadinya suatu integrasi sosial pada masyarakat kami. Mungkin hanya itu. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, mungkin dari penjelasan kami tidak begitu jelas. Silahkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita sebagaimana yang kita ketahui, apa sih faktor yang membuat mereka bisa berkumpul berjauhan gitu? Jawab pertanyaan dari Irlan tadi ya. Mungkin saja ya Irlan itu hanya melihat dari kejauhan rumahnya, tapi tidak melihat daripada persatuannya gitu ya. Dan jikalau misal ada suatu pengumuman atau suatu komunitas yang diadapi corong itu ada dari pengumuman yang disampaikan itu kan didengar oleh masyarakat yang ada di dusun itu, dan itulah yang itulah sehingga ketika masyarakat itu dengar maka dia berkumpul gitu di suatu rumah atau Kalian semua sudah berdiskusi dan mempresentasikan LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Nah, sekarang waktunya kita menyimpulkan dari hasil presentasi
integrasi sosial itu yang pertama adanya ketiadaan konflik. Ya. Maksud dari ketiadaan konflik ini terlihat dari nyamannya, amannya masyarakat, tidak ada terlalu banyak pertentangan, perpecahan seperti yang disampaikan oleh beberapa kelompok tadi. Ya, walaupun berjarak rumahnya, tapi tetap terjadi integrasi sosial. Entah itu melalui apa ya, sehingga masyarakat berkumpul untuk bekerja sama. Selanjutnya ada keseimbangan, ya, keseimbangan antara si kaya si miskin tidak terlihat, ya, karena tidak adanya sentimen bahwa ini si miskin tidak boleh dibantu, atau mungkin sebaliknya si kaya dia terlalu kaya. Ini yang saya lihat dari hasil presentasi kalian, ada terjadi keseimbangan di desa masing-masing. Selanjutnya ada toleransi dan kerjasama, ya, itu toleransi saling menghargai, ya, terbukti dari apa yang kalian sampaikan, tidak terlalu banyak perpecahan, ya, dari wujud-wujud integrasi, ya, di sana ada kepedulian, ya, toleransi, gotong royong, berarti sudah mencakup toleransi dan kerjasama. Oke? Nah, dari minimal 4 yang ada, maka suatu daerah dikatakan terjadi integrasi sosial. Terus sudah ada yang 4 ini, ya. Ya. Dan mudah-mudahan di desa kita semua selalu dan terus ada yang namanya integrasi sosial, ya. Dan kalau ada masalah silahkan jangan berlarut-larut, ya. Karena Tuhan sangat indah, ya, bekerja sama sangat indah. Kita saling bahu membahu, begitu, ya. Dan terakhir silahkan dalam kehidupan sehari-hari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika selalu kalian terapkan sehingga tetap adanya integrasi sosial, ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu Guru sampaikan untuk hari ini, ya, pengumuman ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, mudah-mudahan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah kita pelajari tadi, ya. Dan Ibu Guru mohon maaf kalau ada salah kata, ya, yang sudah Ibu Guru sampaikan. Ya, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita pulang, mari kita sama-sama berdoa dengan sama-sama baca doa magnetis sebanyak 1 kali. Semoga dengan doa tersebut, semoga apa yang kita cita-citakan dan impikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini diberikan barokah dan bermanfaat bagi masa depan kita. Mari kita sama-sama berdoa dan sama-sama baca doa magnetis. Ihdiro